Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alaika Salam dengan NIM 230411100133. Di sini saya akan mendemonstrasikan tugas pengembangan aplikasi web mengenai form, array, grouping, dan branching. Yang dimana tugasnya adalah membuat form HTML untuk menerima N sebagai data dan N sebagai data siswa dan nilai siswa, yang dimana data tersebut terdapat nama siswa dan 3 nilai mata pelajaran. Selanjutnya akan menampilkan list nilai yang diinputkan beserta rata-rata dari nilai per siswa dan rata-rata nilai satu kelas, nilai tertinggi, dan nilai terendah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit logika saya yang akan digunakan di tugas kali ini. Yang pertama, saya akan buat file dengan nama file 1, yang dimana file 1 ini akan berisi dokumen HTML dasar yang di dalamnya terdapat inputan untuk jumlah siswa. Nah, dari file pertama ini akan dihubungkan ke file yang kedua. Jadi file pertama ini berupa jumlah input siswa, lalu akan dihubungkan ke file yang kedua, yaitu menggunakan action, lalu nama filenya, dan menggunakan metode post. Nah, di file yang kedua ini berisi data-data dari siswa, yang dimana data-datanya itu ada nama siswa, nilai, dan 3 nilai dari siswa tersebut. Ada nilai 1, nilai 2, dan nilai 3. Lalu dari file yang kedua ini akan dihubungkan juga ke file yang ketiga, yaitu dengan menggunakan action sama tadi seperti tadi, yaitu menggunakan action, lalu nama filenya, lalu menggunakan metode post. Nah, di file yang ketiga ini nantinya akan berisi PHP yang untuk menghitung rata-rata dari nilai per siswa, rata-rata dari nilai satu kelas, nilai tertinggi, dan nilai terendahnya. Jadi, seperti itu logika yang saya akan pakai di codingan tugas kali ini. Jadi, langsung saja kita ke file yang pertama. Nah, di file yang pertama ini berisi dokumen HTML dasar, yang mana nantinya ada inputan berupa jumlah siswa dan akan diteruskan atau dihubungkan ke file yang kedua. Nah, langsung saja kita buat dokumen dasar HTML-nya. Lalu titelnya ini kita kasih nama file 1 untuk mudah dimengerti. Lalu di sini kita akan kasih heading. Nanti untuk judul dari sebuah halaman web kita. Di sini saya akan menggunakan heading 2. Teman-teman bisa bebas menggunakan heading berapa, heading 1 atau seterusnya. Di sini kita kasih input jumlah siswa. Nah, di sini akan ada form. Nah, pada bagian action seperti penjelasan tadi akan diarahkan ke file yang kedua. Nah, yang terakhir kita menggunakan metode post. Nah, di dalam form ini
akan ada inputan. Pertama kita kasih label terlebih dahulu. Label ini gunanya untuk apa? Label ini ketika user atau pengguna mengeklik ini, maka akan form input akan terselect. Jadinya seperti ini. Nanti akan saya contohkan seperti apa. Lalu kita buat input. Di sini kita ubah ke number. Lalu name-nya kita kasih keterangan jumlah siswa. Dan yang terakhir kita kasih required. Gunanya apa? Gunanya ketika kita menginputkan lagi atau pengguna menginputkan ulang, maka otomatis form input ini akan isinya kosong. Artinya tidak ada inputan sebelumnya. Lalu di sini kita kasih BR biar ada jarak, enter. Dan yang terakhir kita buat inputan berupa tombol submit. Jangan lupa value-nya kita kasih submit. Nah, seperti ini untuk codingan file yang pertama. Untuk melihatnya seperti apa, kita langsung ke Google Chrome. Seperti biasa, di sini saya menggunakan SAMPP. Teman-teman jangan lupa untuk diaktifkan untuk Apache dan MySQL-nya. Lalu kita ke localhost. Nah, untuk ketika tampilannya seperti ini, maka SAMPP-nya akan berhasil. Tandanya berhasil. Lalu untuk mengecek filenya, kita ke nama filenya php dasar tugas. Nah, kita cek yang file pertama, file 1. Seperti ini tampilannya. Ketika kita, nah tadi gunanya label ini untuk apa? Ketika kita mengeklik ini, maka akan otomatis ke select yang bagian ini. Lalu kita pilih bagian untuk jumlah siswanya, misal 3, lalu kita submit, maka akan berhasil. Kenapa di sini kosong? Karena pada bagian file 2 belum ada codingannya, jadinya tampilannya kosong. Tetapi ini menunjukkan bahwa ini berhasil. Selanjutnya kita akan coding yang file kedua. Kita langsung mulai untuk coding yang file kedua. Seperti penjelasan tadi bahwa di file kedua ini akan berupa data-data siswa, yaitu berupa nama, nilai mata pelajaran 1, nilai mata pelajaran 2, dan nilai mata pelajaran 3. Nah, di sini kita menggunakan PHP dan juga HTML dasar. Untuk PHP-nya di sini kita akan mengambil jumlah siswa dari file yang sebelumnya, dari form yang sebelumnya, dari file yang pertama ini. Jadi kita ambil nilainya, nilai jumlahnya, maka kita buat variabel jumlah
siswa. Lalu kita menggunakan post. Kita simpan ke dalam array jumlah siswa. Seperti ini untuk mengambil nilai jumlah dari file yang pertama, nilai jumlah siswa dari file yang pertama. Untuk lebih jelasnya, kita kasih komen di sini, mengambil jumlah siswa dari file 1. Selanjutnya, karena sudah mengambil jumlah atau nilai jumlah dari siswa, maka kita akan buat HTML dasarnya. Jadi di sini kita kasih file 2. Nah, isi dari ini adalah berupa data-data dari nama, nilai 1, nilai 2, dan nilai 3. Nah, pertama kita buat form. Nah, jangan lupa seperti penjelasan tadi, karena file 2 ini akan diproses lagi ke file yang ketiga, yang mana file yang ketiga ini memproses untuk mencari nilai rata-rata dan sebagainya. Jadi di file 2 Excel-nya kita arahkan ke file 3. Sama seperti tadi, kita menggunakan metode post. Di sini kita kasih untuk mengisi heading. Di sini kita kasih seperti yang tadi, H2, agar nanti ada judulnya, home, atau langsung saja input data siswa. Nah, di form ini kita akan gunakan looping, yang dimana nanti kan data-data dari siswa ini tidak hanya satu, kan sesuai dengan jumlah siswa yang diinputkan. Maka kita akan looping. Kita menggunakan PHP di sini. Kita looping for, kita buat variabel for i, kita inisialisasi dulu i sama dengan 0. Selanjutnya, jika i itu kurang dari jumlah siswa, maka i itu ditambah di plus. Jangan lupa di sini kita kasih titik 2, karena di sini kita menggunakan for, maka kita jangan lupa akhiri dengan menggunakan and for. And for. Seperti ini untuk perloopingan di PHP. Jadi kita looping i ini, kita inisialisasi buat variabel i,
Jika I sama dengan 0, kita inisialisasi nilai awalnya 0, lalu kita cek, lalu kita kasih kondisi jika I kurang dari jumlah siswa, artinya I kurang dari jumlah siswa, maka I akan ditambah terus. Nah, di dalam looping ini nantinya akan ada HTML untuk data-data dari siswa tersebut. Selanjutnya kita kasih H3 untuk mengasih judul siswa. Lalu kita kasih seperti ini. Ini gunanya apa? Ini gunanya ketika jumlah siswa yang diinputkan 3, semisal 3, maka siswa ini akan melupin 3 kali, sebanyak 3 kali. Nah, untuk mengasih nomor bahwa ini siswa 1, siswa 2, siswa 3, kita tinggal panggil I dari ini, lalu akan ditambahkan 1. Jadi awalnya 0 ditambah 1, maka menjadi siswa 1. Terus sampai ke jumlah jika tidak terpenuhi. Seperti itu. Selanjutnya, kita buat label. Kita tidak perlu for-nya ini, karena yang diperlukan hanya nama siswa. Lalu buat input itu berupa teks, kasih name. Di sini bisa name-nya kita kasih nama siswa. Lalu kasih required seperti tadi. Jangan lupa kita kasih BR agar kondisinya atau penempatannya lebih rapi. Gunanya apa nama siswa ini? Kenapa masih ada kurung siku di belakang? Nanti ini untuk menyimpan nama-nama siswa yang nantinya akan disimpan di dalam array. Selanjutnya sama, kita buat inputan nilai 1, nilai 2, dan nilai 3. Kita kasih label. Untuk lebih cepatnya seperti nah, untuk lebih mudahnya, kan di sini kita memerlukan 3 label, maka kita tinggal kita klik label kali 3 seperti ini. Intinya kita enter. Lalu di sini kita kasih input. Di sini juga input.
Oh, ini ada yang salah, sorry ya teman-teman. Harusnya di sini dan ini di sini. Nah, seperti ini. Di sini kasih nilai mata satu kita kopikan agar lebih cepat. Nah, pada bagian input ini kita ubah type-nya menjadi number. Pada bagian name kita kasih nilai 1 dalam array dan kasih required juga. Kita kasih BR juga. Sini kita tinggal kopikan. Betulnya sama. Cuman kita tinggal mengubah pada bagian name. Sesuaikan dengan nilai 1, nilai 2, dan nilai 3. Setelah itu, kita buat tombol submit agar ketika mensubmit ini itu akan ke sel ketiga dan mencari nilai rata-ratanya, nilai terendah dan nilai tertingginya. Jadi di sini kita buat tombol submit berupa inputan submit, jangan lupa value-nya kita ubah submit seperti ini. Untuk mengeceknya kita seperti tadi ke Google Chrome, lalu kita cek dari awal, alangkah baiknya cek dari awal, mulai dari file 1. Misal kita memasukkan jumlah siswanya itu 2, maka ketika kita klik submit, maka akan diarahkan ke file 2. Nah, di file 2 ini, seperti yang saya jelaskan tadi, itu berupa data-data dari siswa, yaitu nama siswa, nilai mata pelajaran 1, nilai mata pelajaran 2, dan nilai mata pelajaran 3. Untuk lebih rapinya, di sini kita kasih BR juga, dan lebih rapi. Nah, seperti ini. Ketika kita, misal kita menginputkan dengan nilai 90, dan 90. Siswa kedua di sini nilainya 80. Maka ketika disubmit, maka akan tertuju ke file yang ketiga. Karena di file yang ketiga belum ada codingannya, maka otomatis tampilannya kosong. Seperti itu. Selanjutnya kita akan mengcoding di file yang ketiga,
yang dimana sesuai penjelasan saya tadi bahwa file yang ketiga itu berisi tentang mencari nilai rata-rata tertinggi dan terendah dari setiap siswa maupun dari setiap kelas dan akan ditampilkan dalam bentuk tabel. Langsung saja kita akan mulai. Pertama kita buat sintak PHP terlebih dahulu. Seperti ini. Langkah yang pertama kita akan mendapatkan data dari file yang kedua, artinya data-data yang diperlukan dari file yang kedua. Data yang diperlukan itu ada data nama siswa, dari file yang kedua ini nama siswa, nilai 1, nilai 2, dan nilai 3. Untuk mendapatkannya, kita seperti penjelasan di file yang kedua, itu kita buat variabel terlebih dahulu, nama siswa, lalu untuk mendapatkannya kita menggunakan post. Seperti ini. Nama siswa. Jangan lupa titik koma di akhir. Selanjutnya sama untuk nilai 1, nilai 2, dan nilai 3. Nilai 1 kita tinggal kopikan untuk nilai 2 dan nilai 3. Di sini kita ubah nilai 2. Di nilai 2, nilai 3. Seperti ini. Untuk mengasih komen atau komentar di dalam PHP itu menggunakan kontrol tanda tanya atau garis miring di keyboardnya. Kita kasih keterangan di sini mendapatkan data dari file 2. Seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat variabel yang dimana untuk menampung nilai rata-rata kelas, nilai tertinggi, dan nilai terendah. Jadi kita akan membuat variabel terlebih dahulu. Sama kita buat akan komentar untuk mengasih keterangan variabel untuk menghitung rata-rata tertinggi terendah. Setiap kita akan membuat variabel, kita diawali terlebih dahulu $. Di sini kita gunakan total nilai kelas. Kita inisialisasi terlebih dahulu 0. Seperti ini. Selanjutnya variabel total terlebih dahulu, total siswa. Nah, total siswa ini didapat dari nama siswa. Artinya setiap nama pasti merujuk ke total dari siswa. Jadi kita di sini gunakan count. Nama siswa. Mengapa menggunakan count? Karena nama siswa ini berupa array
Untuk mengubahnya ke dalam integer kita gunakan code. Seperti itu. Selanjutnya kita buat variabel nilai tertinggi. Nah, untuk mencari atau merepresentasikan nilai tertinggi, di dalam PHP itu ada yang namanya konstruktor. Seperti ini. PHP int karena tipenya integer, maka kita gunakan int dan max untuk tertinggi. Seperti ini. Untuk nilai terendahnya, kita tinggal ubah. Di sini ubah ke min. Dan di sini kita juga ubah ke rendah. Seperti itu. Untuk membuat variabel menghitung rata-rata tertinggi dan terendah. Selanjutnya kita akan mencetak judul dan tabelnya, karena nantinya saya akan buat di dalam tabel untuk data-data dari pengguna yang diinputkan. Jadi kita akan membuat tabel. Pertama kita buat judul terlebih dahulu. Gunakan H2 seperti ini. Data nilai siswa. Lalu kita buat tabelnya. Tabel di sini di dalam tabel itu ada TR. Nah, di dalam TR itu ada PH. Untuk tabel headingnya. Seperti ini. Untuk yang pertama itu nama siswa. Selanjutnya di sini tabel heading yang kedua itu nilai 1. Di sini nilai 2, nilai 3, dan kolom yang terakhir, tabel heading yang terakhir itu berupa nilai rata-rata. Seperti ini. Selanjutnya, kita akan memproses setiap siswa, artinya melooping untuk mencari nilai rata-rata dari siswa. Langsung saja kita buat looping. Sebelum itu, kita kasih komentar terlebih dahulu seperti penjelasan yang di awal. Di sini keterangannya memproses setiap siswa. Lalu kita looping.
Kita inisialisasi I terlebih dahulu sama dengan 0. Lalu kita beri kondisi. Kondisinya itu jika I itu lebih kecil dari total siswa itu dia didapat dari nama siswa. Total siswa, maka I itu akan ditambah terus selama kondisinya itu true. Seperti ini. Selanjutnya kita cari nilai rata-rata dari siswa. Untuk nilai rata-rata itu didapat dari nilai 1 ditambah nilai 2 dan ditambah nilai 3, lalu dibagi banyaknya nilai tersebut. Artinya dibagi 3. Kita buat variabel rata siswa. Itu didapat dari seperti tadi penjelasan nilai 1, jangan lupa ke I, nilai 1 ke I ditambah nilai 2, nilai 3. Lalu dibagi banyaknya nilai, yaitu 3. Seperti ini. Selanjutnya, kita akan menambah nilai rata-rata ke nilai kelas. Kita kasih komentar menambah nilai rata-rata ke total nilai kelas. Caranya itu total nilai kelas ditambah sama dengan rata-rata nilai siswa. Variabel nilai kelas ditambah sama dengan rata siswa. Seperti ini. Selanjutnya kita akan mencari nilai tertinggi dan terendah per siswa. Saya kasih komentar juga nilai tertinggi atau kita singkat nilai max per siswa. Kita buat variabel terlebih dahulu. Nilai max siswa sama dengan kita akan gunakan fungsi max, yang dimana fungsi max ini untuk mencari nilai terbesar. Mencari nilai terbesar yang didapat dari nilai 1, nilai 2, dan nilai 3. Kita kopikan dari sini. Karena ini didapat bukan di jumlah, kita ubah jumlahnya. Seperti ini. Seperti ini untuk mencari nilai max. Untuk mencari nilai min, kita sama. Kita tinggal kopikan di sini. Kita ubah nama variabelnya min. Dan nama fungsinya juga min.
Dan yang akan dicari nilai minimalnya itu nilai 1, nilai 2, dan nilai 3. Selanjutnya, kita akan mengecek apakah nilai maksimal siswa itu lebih dari nilai tertinggi. Jika iya, maka diupdate nilainya ke nilai tertinggi. Sebaliknya, apakah nilai minimal siswa itu lebih kecil dari nilai terendah? Jika iya, maka nilai terendah diupdate nilainya menjadi nilai minimal siswa. Untuk kodenya seperti ini. Nilai max siswa itu lebih besar dari nilai tertinggi jika iya, maka nilai tertinggi itu diupdate nilainya menjadi nilai maksimal siswa. Nilai maksimal siswa seperti ini. Sebaliknya juga, jika nilai minimal siswa lebih kecil dari nilai terendah, maka diupdate nilainya. Nilai terendah sama dengan, kita kopikan dari sini, seperti ini. Selanjutnya, jangan lupa kita tutup, karena di sini ada pembuka tag table, maka kita di sini juga tutup dengan menggunakan tag table, menggunakan echo seperti ini. Selanjutnya, kita akan menghitung rata-rata dari kelas, nilai per kelasnya. Jadi, kita kasih komentar terlebih dahulu rata-rata kelas, rata-rata per kelas. Bentar. Untuk menghitung rata-rata per kelas itu didapat dari rata-rata dari total nilai kelas itu dibagi dengan total siswa. Kita buat variabel terlebih dahulu, rata-rata kelas itu didapat dari total nilai kelas dibagi total siswa. Total nilai kelas dibagi total siswa. Seperti ini. Selanjutnya, kita akan menampilkan nilai rata-rata per kelasnya, nilai tertinggi, dan nilai terendah. Sebelum itu kita kasih komen, menampilkan hasil seperti ini. Kita buat echo di sini kita buat H3 seperti ini.
rata-rata nilai kelas. Untuk concatenate di dalam PHP itu menggunakan titik. Selanjutnya kita akan panggil variabel rata-rata kelas. Itu menggunakan seperti ini. Rata-rata kelas, koma 2. Untuk memformat atau mengurutkan atau membulatkan nilai dari rata-rata, kita menggunakan fungsi number format seperti ini. Dan ini gunanya apa? Koma 2 digunakan untuk setiap nilai rata-rata setelah koma itu ada 2 angka. Selanjutnya kita di sini kasih concatenate string juga seperti ini. Selanjutnya untuk nilai tertinggi dan terendah. Untuk nilai tertinggi sama kita beri H3 nilai tertinggi di sini kita menggunakan kurung kurawal karena ini kita memanggil variabel nilai tertinggi seperti ini. Untuk nilai terendah itu sama terendah, kita panggil sesuai variabelnya terendah seperti ini. Di sini mengapa error? Karena kita kurang titik 2-nya, titik komanya. Nah, seperti ini. Seperti ini untuk code file yang ketiga. Untuk mengeceknya apakah berhasil atau tidak, kita buka localhost dari server kita. Di sini langsung tertuju ke file kita. Karena di sini saya simpan di folder latihan, kita klik di latihan. Lalu kita mulai dari awal, dari file 1. File 1 ini meminta untuk menginputkan jumlah siswa. Di sini saya inputkan 2. Kita submit, maka akan tertuju ke file 2. Nah, di file 2 ini kita menginputkan data siswa. Data siswa 1 dan siswa 2 karena sesuai dengan yang inputan file pertama tadi. Kita isikan di sini. Lalu nilai mata pelajaran 1 di sini 90. Di sini kita isikan random untuk mengecek apakah sesuai atau tidak. Di sini 90, 70, 70. Lalu kita klik submit. Nah, seperti ini. Karena di sini saya tidak menambahkan border pada bagian tabel, jadi kita akan tambahkan border. Itu kasih 1. Seperti ini.
Ada yang error teman-teman line 15. Line 15 error. Oh, ternyata di sini kita gunakan tanda petik 1. Seperti ini. Nah, di sini kok tidak muncul pada bagian. Oh, ternyata saya kurang menampilkan data-data dari nama siswa, nilai 1, nilai 2, dan nilai 3, dan nilai rata-rata. Jadi, kita akan memperbaiki code-nya. Lebih tepatnya itu menambah. Di sini menambah untuk menampilkan data siswa seperti ini. Kita gunakan echo, lalu kita gunakan tr seperti ini. Nah, di dalam tr ini ada tb, tabel data. Seperti ini. Kita panggil nama siswa KI. Nah, seperti ini. Ada yang error, teman-teman. Kita kurangi seperti ini. Selanjutnya, nilai 1. Nilai 1. Sampai nilai 3. Nilai 2, nilai 3. Dan yang terakhir itu nilai rata-rata. Nah, di sini kita akan menggunakan concatenate string, yaitu dengan menggunakan titik. Lalu kita akan memformat menggunakan function number format untuk mencari rata-ratanya, menghitung rata-ratanya, data siswa. Lalu koma 2. Gunanya koma 2 seperti penjelasan tadi bahwa setelah koma akan ada 2 angka. Lalu seperti ini. Kita concatenate juga. Dan yang terakhir kita kasih tanda titik koma. Kita save, kita cek. Nah, seperti ini hasilnya. Untuk nilai tertinggi dan nilai terendah itu mengapa ada banyak, kita coba cek juga nilai tertinggi. Di sini apa yang salahnya?
Tapi untuk nilai rata-rata kelas sudah benar. Berarti titik permasalahannya ada di sini. Oh, begini teman-teman. Di sini ternyata untuk mencari nilai tertinggi itu kita inisialisasi ke PHP INT min. Karena untuk mencari nilai tertinggi kita menggunakan konstruktor yang minimal terlebih dahulu. Sebaliknya untuk mencari nilai terendah kita menggunakan max. Kita coba lagi. Nah, seperti ini. Seperti ini hasil akhir dari tugas mengenai nilai rata-rata persiswa, nilai rata-rata kelas, dan nilai tertinggi dan terendahnya. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.